Assalamualaikum Bu Dian. Waalaikumsalam Ibu, ada yang bisa saya bantu Ibu? Ya Bu Dian, ini kan saya sudah 1 tahun mengalami kebutuhan banyak, terus tiba-tiba bau Bu Dian. Nah 3 hari yang lalu setelah berhubungan dengan suami saya, ada darah yang keluar gitu, padahal saya tidak sedang menstruasi. Nah itu kenapa ya Bu Dian? Oh seperti itu ya Ibu. Untuk sebelum melakukan tindakan, izinkan saya untuk mendata informasi Ibu terlebih dahulu ya Ibu. Ibu dengan Ibu siapa? Ibu Koni, Ibu Koni ya. Usianya Ibu 40 tahun, 40 tahun. Alamatnya Ibu? Kampung Pakis Jaya. Untuk awal Ibu menstruasinya itu usia berapa ya Ibu? 13 tahun. Usianya 13 tahunnya. Itu lamanya Ibu berapa hari? 8 hari. 8 hari ya. Siklusnya berapa hari Ibu? 28 hari. 28 hari ya. Banyaknya darah haid itu bisa ganti pembalut sehari bisa berapa kali Ibu? 2 sampai 3 kali. 2 sampai 3 kali ya. Ibu sudah berapa kali menikah Ibu? Cuma 1 kali. 1 kali ya. Status pernikahannya sah kan ya Ibu? Usia perkawinannya Ibu? 20 tahun. 20 tahun ya. Lama perkawinannya? 20 tahun. 20 tahun. Sebelumnya Ibu pernah menderita penyakit serius atau kronis tidak Ibu? Tidak. Tidak ya. Lalu Ibu sekarang menggunakan pil KB apa ya Ibu? Saya pernah memakai pil KB Bu. Selama Dalam jangka panjang sekitar 6 tahun. Lalu pola makan Ibu bagaimana Ibu? Makan saya 2 kali sehari Bu. Normal ya. Frekuensi minum air putih Ibu sehari berapa gelas Bu? Kurang lebih 18. Kurang lebih 18. BAB Ibu bagaimana? Lancar kan ya? Panjang begitu. Lalu buang air kecilnya bisa berapa kali sehari Ibu? 4 sampai 5 kali. 4 sampai 5 kali ya. Pola istirahat siangnya Ibu, mungkin Ibu suka tidur siang itu berapa jam ya kira-kira? Kurang lebih 2 jam. Malam Ibu? 8 jam. 8 jam. Di rumah siapa saja yang merokok Ibu? Cuma suami saya doang kok Bu. Ibu merokok juga nggak nih? Dulu Bu sempat jadi perokok aktif, tapi sekarang sudah tidak merokok lagi kok Bu, sudah berhenti. Baik Ibu, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan tekanan darah Ibu terlebih dahulu ya Ibu. Permisi ya Ibu. Tekanan darahnya 100/80 ya Ibu. Nadinya 88 kali per menit ya Ibu. Berat badannya tadi 59 kg ya. Pernapasannya 20 kali per menit. Untuk HB-nya kalau boleh tahu berapa ya Ibu? 7 gram ya. Baik Ibu, saya ulangi lagi ya hasil pemeriksaannya. Untuk tekanan darahnya yaitu 100/80 tadi. Nadinya 88 kali per menit. Berat badannya 59 kg. Lalu untuk pernapasannya 20 kali per menit ya Ibu. Dan HB-nya 7 gram. Baik Ibu, kalau dilihat dari keluhan yang dialami oleh Ibu, dugaan saya itu, mohon maaf sebelumnya ya Ibu, Ibu mengalami kanker serviks ya Ibu. Apa Ibu mau melakukan IPA tes supaya saya lihat kondisi serviks Ibu terlebih dahulu, kondisinya itu seperti apa? Maaf Bu Bidan, prosedur IPA tes itu bagaimana ya Bu? Saya kurang tahu. Jadi begini Ibu, pemeriksaannya itu nanti tidur terlentang, posisi kaki mengangkang, lalu untuk membuka serviksnya sendiri yaitu menggunakan kecer bebek.
Ibu pasti tahu kan cecer bebek. Nanti saya ambilkan cecer bebeknya biar ibu tahu. Oke, lanjut dulu ya ibu. Ibu. Nah, setelah memasukkan cecer bebek itu, kita lihat terlebih dahulu kondisi serviks ibu tuh seperti apa. Setelah itu dioles serviks dengan asam asetat. Olesnya dengan kapas lidi ya ibu. Setelah dioles, menunggu beberapa menit. Kalau misalkan ibu positif, nanti serviks ibu mengalami perubahan warna seperti ada lesi yang berwarna putih ya ibu. Nah, apakah ibu bersedia untuk melakukan pemeriksaan hepatitis ini ibu? Bersedia ibu. Baik, kalau begitu mari kita ke bangsal ibu. Baik ibu, sesuai yang saya curigai di awal, benar adanya ibu mengalami kanker serviks. Ibu yang sabar ya ibu, saya yakin ibu pasti sembuh. Karena yang saya tahu, gejala yang dialami oleh ibu tingkat keparahannya masih stadium awal. Nah, gejalanya yaitu seperti keputihan dalam jumlah banyak dan berbau, pendarahan vagina ketika melakukan hubungan seksual, perdarahan tidak wajar dari vagina padahal sedang tidak haid, siklus menstruasi yang tidak teratur dan cenderung menjadi panjang, rasa sakit pada panggul di perut bagian bawah, pinggang atau punggung di bagian bawah atau juga kaki, hilangnya nafsu makan sehingga menyebabkan berat badan menurun, badan terasa lemas dan mudah lelah. Tapi saya anjurkan ibu melakukan pemeriksaan lebih lanjut ya ibu, yaitu melakukan pemeriksaan pap smear ke dokter OBGYN untuk benar-benar memastikan jika gangguan yang dialami oleh ibu kami ini disebabkan oleh kanker serviks, karena kalau cuma melakukan IPA test keakuratannya hanya 60% ibu dibanding pap smear yang memiliki akurat 80%. Pemeriksaan pap smear itu seperti IPA test, tetapi bedanya nanti dokter akan mengambil seperti sampel sel yang ada di serviks ibu untuk diperiksa di laboratorium. Setelah melakukan pap smear, nantinya dokter akan menyarankan untuk menjalani pengobatan kanker serviks, mulai dari pengobatan obat kanker serviks hingga radioterapi dan kemoterapi untuk kanker rahim. Ini biasanya jenis pengobatan yang disarankan oleh dokter ditentukan sesuai dengan tahapan stadium kanker serviks yang dialami. Jika sudah dideteksi dini, maka bisa melakukan pengobatan dan penyembuhannya pun akan lebih tinggi karena tingkat keparahannya masih stadium awal. Baik Bu Bida, nanti saya akan melakukan pap smear, tapi sebelumnya saya bilang terlebih dahulu ya Bu Bida dengan suami saya. Oh ya, saya mau tanya lagi Bu Bida, misalkan kanker serviks ini tidak ditangani dengan segera, itu resikonya seperti apa Bu Bida? Bagi perempuan, kanker serviks itu sangat berbahaya ibu, bahkan bisa menyebabkan kematian, terutama jika terlambat mendapatkan penanganan. Lalu angka kematiannya sendiri mencapai 50%. Hal ini karena kanker serviks dapat menyerap organ-organ yang penting di dalam tubuh. Lalu kenapa saya bisa terkena kanker serviks ini ya Bu Bida? Begini Bu, jadi penyebab dari kanker serviks itu merokok, penggunaan pil KB dalam jangka panjang, memiliki riwayat infeksi seksual, suka berganti-ganti pasangan seks tanpa menggunakan kondom, menikah atau memulai aktivitas seksual pada usia muda, misalnya kurang dari 20 tahun. Mungkin alasan kenapa saya terkena kanker serviks itu karena saya pernah menjadi proaktif, terus juga saya menggunakan pil KB dalam jangka panjang. Iya, betul sekali Ibu. Apakah ada yang ditanyakan lagi Ibu? Ya Bu Bida, saya ingin bertanya lagi. Boleh. Kalau misalkan kanker serviks itu boleh berhubungan seks dengan suami nggak sih Bu Bida?
Begini Ibu, nanti Ibu jangan berhubungan seks terlebih dahulu ya, sampai Ibu sudah menyelesaikan perawatan atau sudah dinyatakan sembuh, karena kalau tetap melakukannya itu lebih beresiko tinggi dan bisa menimbulkan luka di vagina Ibu. Lalu Ibu juga harus selalu tetap menjaga kebersihan vagina Ibu ya. Jangan menggunakan sabun apapun itu, cukup basuh dengan air sesudah pipis atau BAB, dan mengganti celana dalam jika sudah lembab. Baik Ibu, apakah Ibu sudah paham dan mengerti penjelasan yang sudah saya paparkan tadi? Ya Bu Bidan, saya sudah paham dan sudah mengerti. Terima kasih banyak Bu Bidan atas penjelasannya. Sama-sama Ibu. Jika ada keluhan lagi, Ibu nanti bisa langsung datang saja ke sini ya Ibu, atau bisa menghubungi saya via WA. Baik Ibu, terima kasih banyak Bu Bidan. Sama-sama Ibu. Saya pamit dulu. Ya Ibu.